Aceh didera konflik berkepanjangan. Dari rencana pendirian negara Islam Indonesia oleh Mujahidin di bawah pimpinan Tengku Daud Berieh, dikenal dengan Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan DITII dijawab oleh pemerintah dengan pendekatan diplomasi. Ali Hasmi sebagai Gubernur Aceh bekerja untuk meredam konflik ini. Dibantu sejumlah tokoh Aceh, beberapa cara dilakukan. Bahkan sebuah konsepsi perdamaian Aceh yang dikenal Ikrar Lamte pada tahun 1957 pun ditempuh. Ikrar Lamte berisikan tentang menjunjung tinggi kehormatan agama dan kepentingan rakyat atau daerah Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh pertama dilaksanakan tahun 1958. Itu adalah pasca terjadinya ceasefire pertama antara pemerintah Indonesia dengan DITI di Aceh. Sudah terjadi Ikrar Lamte. Jadi penyelesaian DITI di Aceh beda dengan daerah lain. Daerah lain pendekatan dengan pendekatan militeristik. Di Aceh pendekatannya melalui perundingan. Kenapa? Karena yang di Aceh ini adalah DITI ini dari dua kelompok orang-orang yang Republikan. Orang-orang yang Republik pada tahun 1945 sampai 1949 berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Kemudian akhirnya berbeda haluan politik dengan Soekarno. Dibantu oleh sejumlah tokoh lainnya, Ali Hasmi pun menggagas Pekan Kebudayaan Aceh. Cara lain untuk meredam konflik Aceh. PKA juga menjadi salah satu cikal bakal pertama terbentuknya identitas Aceh sebagai provinsi daerah istimewa di Indonesia. Aceh resmi menjadi daerah istimewa pada 7 Desember 1959. Akhirnya, Pekan Kebudayaan Aceh pun digelar di tengah kondisi Aceh yang tidak menentu. Pembukaan PKA ditandai dengan dibukanya Kopelma Darussalam. Membangun kembali Aceh pasca konflik sebagai rencana berkelanjutan membangun Aceh di kala itu. Ini juga menjadi mata rantai dari Ikrar Lamte antara DITII dengan pemerintah. Kegiatan PKA yang diadakan melibatkan masyarakat, berbeda dengan kegiatan yang sudah pernah diadakan seperti Festival Baitur Rahman yang hanya melibatkan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat Aceh. PKA yang pertama ini sukses, sangat sukses, sehingga mengakibatkan pemerintah pusat pun melihat ini bahwa ini suatu adang persatuan masyarakat Aceh dengan Republik kembali. Sehingga ada istilah saat itu PKA pertama itu adalah dari Darul Harb ke Darussalam, dari daerah perang ke daerah sejahtera. Salah satu kesuksesan PKA itu berhasil mendirikan Kopelma Darussalam, Komplek Pelajar Mahasiswa Darussalam, sehingga lahirlah Universitas Shah Kuala, lahirlah UIN Araniri. Sebenarnya ada satu lagi di situ, itu Dayah Mayang, yaitu melahirkan ulama-ulama tradisional. Jadi 3 ide saat itu. Sehingga akibat yang kita lihat sekarang, banyaknya tokoh-tokoh Aceh maupun nasional itu umumnya adalah Angkatan Darussalam. Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh pertama ini dipusatkan di Gedung Balai Teguh Umar Kutaraja atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Kota Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama 2 minggu sejak tanggal 12 sampai dengan 23 Agustus tahun 1958. Ide Pekan Kebudayaan Aceh ini dilakukan oleh Nyak Usda setelah pada saat itu sebelumnya diadakan Pekan Kebudayaan Minang. Jadi ide ini disambut oleh elit Aceh, sehingga ketua panitia pun dari Kodam Iskandar Muda yang dipimpin pada saat itu masih berpangkat mayor, yaitu Mayor Tuku Hamzah Bendahara. Inisiator pertama Pekan Kebudayaan Aceh digagas oleh Ali Hasmi sebagai Gubernur Aceh. Ketua Penguasa Perang atau Panglima Komando Daerah Militer Aceh, Letnan Kolonel Syamaun Gaharu, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer Aceh, Mayor T. Hamzah Bendahara.
Saya waktu itu memang ada mendirikan suatu lembaga kesenian. Saya dosen waktu itu, beberapa dosen lainnya yang namanya Lembaga Pembina Seni Budaya, LPSB. Nah, inilah yang dipakai oleh pemerintah waktu itu, Pak Muzakir Walad dan Ketua Panitia yang sudah dibentuk untuk menyusun konsep. Jadi konsepnya sudah dibentuk atau disusun oleh LPSB. Dan kemudian LPSB itu juga kenal dengan Mayor Teguh Hamzah, dia pun mendukung sekali. Para tokoh-tokoh Aceh itu terlebih dahulu membentuk Lembaga Kebudayaan Aceh atau LKA yang diketuai oleh Tengku Hamzah Bendahara. Lembaga inilah yang berperan besar dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan PKA pertama. Tema yang diangkat pada waktu itu adalah Adat Bapotu Meruhum, Hukum Ba'asyah Kuala. Semangat pemulihan luka perang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKA ini. Beragam pertunjukan adat dan kesenian tradisional Aceh dari beragam etnis ditampilkan selama kegiatan berlangsung. PKA juga bertujuan untuk mempersatukan beragam etnis yang ada di Aceh. Kegiatan PKA dibuka T. Hamzah Bendahara dan ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono. Di mana mungkin ruang-ruang kebudayaan waktu itu semasa konflik itu kan sulit sekali bergerak, sehingga kantong-kantong kebudayaan atau sanggar-sanggar yang ada di daerah di Aceh itu mengalami mati suri. Jadi setelah ceasefire, artinya damai, yang kemudian melahirkan Ikrar Lamteh tahun 1957, terbentuk sebuah panitia, kalau dulu namanya Lembaga Kebudayaan Aceh. Ya. Panitia itulah yang memikirkan atau mempersiapkan bagaimana untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh yang selama konflik dianggap sudah mati suri, sulit untuk bergerak. Maka panitia Lembaga Kebudayaan Aceh itulah yang mencetuskan kemudian sebuah pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh pertama tahun 1958. Pergelaran PKA pertama berhasil mengangkat kembali sejumlah adat dan kesenian tradisional Aceh. Setidaknya 20 tarian tradisional dan beberapa tarian kreasi baru seperti tari Ranup Lampuan dan tari Puncak Utama dipertunjukkan. Assalamualaikum intana payo hala gampa ala pala. Setelah PKA pertama ini kan kita akan terjadi peristiwa G30S PKI. Tahun 65, padahal rencana PKA itu kan 10 tahun sekali. Tapi tahun 65 sampai 69 kan jadi gejolak politik yang sangat kuat, pergantian rezim di Indonesia antara Orde Lama dan Orde Baru. Baru kemudian PKA kedua bisa dilaksanakan tahun 71 sampai lama sampai 3 bulan PKA kedua sampai 72 Agustus sampai dengan Januari. Itu bisa menghadirkan Ibu Tin Soeharto ke Aceh. Pak Harto datang ke Aceh. Juga ini bahagian rekonsiliasi juga. Karena baru ada peristiwa G30S itu. Setelah PKA pertama berhasil dilaksanakan, event budaya ini sempat vakum selama 14 tahun. Kemudian pada masa Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Muzakir Walad kembali melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh PKA yang kedua. Tidak seperti yang direncanakan. PKA diadakan 5 tahun sekali. Tapi kali ini berbeda, sempat tertunda 14 tahun. Hal ini disebabkan karena peristiwa besar, yaitu Gerakan September 30 atau dikenal dengan Gestapo atau PKI. Nah, waktu itu kan terjadi peralihan pemerintahan. Di daerah maupun di pusat itu ya boleh dikatakan tidak aman lah. Situasi politik di Indonesia sangat kacau. PKI merajalela waktu itu. Nah karena itulah begitu terbentuk pemerintahan baru, ada
apa dinamakan program Repelita 59 itu. Berarti pembangunan sudah mulai dengan rencana 5 tahun. Maka dalam 5 tahun pertama, tahun 72, dibuatlah PKA. Dengan sistem permintaan pada waktu itu, yaitu membangun Ipolexos Dikbud. Ya. Nah, jadi itu momennya. Dan gubernur waktu itu adalah Pak Muzakir Walat. Nah, yang baru gubernur pertama lah setelah peristiwa. Nah, sangat ingin membangun Aceh dalam bidang pendidikan, agama dan adat waktu itu, budaya lah. Nah, itu makanya jadi 1458 sampai 72 itu berapa tahun itu? 14 tahun. Nah, wajar dapat kita mengerti keadaan. Pada waktu itu terjadi peralihan pemerintahan, sehingga kondisi di daerah maupun di pusat tidak aman. Situasi politik di Indonesia tidak stabil. Gerakan PKI tumbuh. Pada tahun 1965, PKI pun dibubarkan. Dengan kondisi pemerintahan sudah mulai stabil, PKA kedua pun dilaksanakan kembali pada tahun 1972. Kali ini semangat yang diusung adalah untuk membuka isolasi Aceh dari wilayah bekas konflik. Pesta Akbar kebudayaan ini berlangsung sangat meriah. PKA kedua ini berlangsung dari 20 Agustus sampai dengan 2 September 1972 yang dipusatkan di Blang Padang, Kota Banda Aceh. Muzakir Walat kala itu ingin membangun Aceh dalam bidang pendidikan agama, adat, dan kebudayaan dengan diadakannya Pekan Kebudayaan Aceh kedua. Pada tahun 1972 dicetuskan kembali Pekan Kebudayaan Aceh kedua, yang di situ juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kebudayaan Aceh pertama, di mana dalam tahun 1992 itu selain event-event pertunjukan kesenian tradisional Aceh yang benar-benar digali di masyarakat, yang dianggap sudah tidak eksis lagi, yang kemudian dihadirkan dalam PKA kedua tahun 1972, sehingga masyarakat Aceh kembali mengenal bentuk-bentuk budaya tradisi atau kesenian-kesenian tradisinya kembali. Itu memang benar-benar ditampilkan dengan sangat sangat serius, yang kemudian juga dibaringi dengan seperti dialog seperti pelaksanaan PKA pertama tahun 58, juga di dalam PKA itu juga dibaringi dengan seminar kebudayaan Aceh yang juga menggali pemikiran-pemikiran kebudayaan yang apa yang harus dilakukan oleh Aceh setelah pelaksanaan PKA kedua pada tahun 1972. Kemudian pas awal Orde Baru oleh pemerintah Aceh menggagas. Bagaimana kita nyatukan tadi, karena Aceh ini kan selalu dalam konflik. Jadi salah satu yang bisa menenangkan itu adalah melalui pendekatan kebudayaan sebenarnya. Maka dibangunlah PKA kedua. Ada seminar, ada pesta rakyat, ya kan? Bukan pesta tung setan seperti sekarang. Jadi betul-betul ini pesta rakyat. Main gasing, jadi orang kampung main gasing kan, sedati, tunang, macam-macam budaya apa yang ada yang dalam masyarakat tampilkan. Setelah sempat tertunda selama 16 tahun pasca pelaksanaan PKA kedua, Pekan Kebudayaan Aceh ketiga kembali digelar pada masa Gubernur Aceh Ibrahim Hasan tahun 1988 yang dipusatkan di Blang Padang, Kota Banda Aceh.
Pada event akbar kebudayaan yang ketiga ini, terbentuklah peletakan dasar rajutan sejarah PKA dari masa ke masa. Tidak hanya mengenai filosofi dan tradisi yang mendasarinya, tetapi juga membahas tentang masyarakat Aceh secara menyeluruh ke masa depannya. Kemudian sempat vakum ini karena PKA ini baru kemudian dilanjutkan kembali PKA yang ketiga tahun 1988 yang kedua 88. Saya ikut penitia waktu 88 itu. Dibuat acara di Belang Padang. Yang 88 ini di Belang Padang. Jadi pesta rakyat karena saat itu kenapa 88? Karena tahun 81 dijadikan MTQ nasional. Pesta juga. Orang ramai-ramai ke Belang Padang. Nah, saat itu diubah jadi di Arafah. Ya kan? Jadi dianggap maka ini apa lagi kita buat nih supaya masyarakat ini tidak ini tokoh oleh gubernurnya Pak Ibrahim Hasan. Kita adakan pesta lagi. Pesta kebudayaan. Di masa Ibrahim Hasan memimpin, sejumlah kreasi seni muncul. Misalnya, ukiran-ukiran keacehan di kantor-kantor pemerintahan pendopo diubah menjadi meligo. Dibuat tulisan-tulisan Arab Melayu di kantor-kantor pemerintahan di kala itu. Selain itu, juga membangun sejumlah gedung perkantoran berbentuk gaya rumah Aceh, seperti kantor gubernur serta sejumlah kantor lainnya. Malah saya ingat sekali itu Pak Gubernur Ibrahim Hasan malah untuk Tengku Adenan PM Toh beliau menyediakan sebuah panggung khusus. Jadi selama PKA itu Tengku Adenan tiap malam tampil di arena PKA itu dalam melantunkan syair-syair PM Tohnya, dan itu sangat diminati oleh masyarakat. Dalam PKA ketiga ini turut dilaksanakan Mubes Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh atau LAKA. Selain itu juga diadakannya Pertemuan Sastrawan Aceh. Setelah terbentuk, LAKA mulai bekerja untuk mempersiapkan konsep-konsep terbaru dalam pelaksanaan kembali PKA ketiga. Selain itu, juga melahirkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan PKA ke depannya. Kemudian PKA 3, itu 16 tahun kemudian itu, terbentuk LAKA, Pak Asmi, terbentuk Dewan Kesenian, saya. Nah, inilah dua lembaga ini yang menyusun PKA 3 itu. Jadi Dewan Kesenian, DKA, dan LAKA. Gitu. Mengusung konsep, diterima oleh panitia, Ketua Panitia Teguh Johan, maka kegiatan-kegiatan LAKA terutama Pak Asmi. Nah, maka itu saya terlibat di situ sebagai sekretaris juga. Sedikitnya ada 125 macam pertunjukan kesenian yang ditampilkan di PKA ketiga ini, terutama tari-tari tradisi, seni sastra, musik, dan seni tari. PKA ke berapa yang 89 ya kalau tidak salah saya, itu pernah saya lihat dan saya hampir setiap malam itu mengikuti kegiatan PKA yang dilaksanakan di Banda Aceh. Jadi saya pikir ini penting memang Pekan Kebudayaan Aceh ini sebagai ajang untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang kesenian. Jadi seni itu juga harus punya inovasi-inovasi baru. Jadi termasuk syair-syair yang dilantunkan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi setiap zaman itu ada semangatnya, semangat zaman. Jadi dalam kesenian juga saya kira penting adanya semangat zaman yang dibangun. Jadi salah satu membangun semangat zaman dalam kesenian ya melalui kebebasan berekspresi daripada seniman itu sendiri. Jadi ini penting. Selain itu, PKA ketiga mulai memfokuskan untuk mengembalikan pembangunan adat Aceh. Sejumlah ide juga muncul seperti mencari lahan khusus untuk lokasi pelaksanaan PKA. Pelaksanaan PKA direncanakan tidak lagi diadakan di Belang Padang, akan tetapi memiliki tempat khusus untuk pelaksanaannya. Inisiatif pun tumbuh dari pemerintah kabupaten kota. Mereka menawarkan untuk mengutip uang agar bisa membeli tanah di kawasan Ulelu atau Meraksa.
PKA ketiga juga sebagai usaha untuk membuka kembali isolasi Aceh yang telah dianggap tidak aman dikunjungi karena adanya konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Dengan diadakannya PKA ketiga ini, kepercayaan publik tentang kondisi Aceh mulai tumbuh. Usaha ini terbilang efektif. Selain terlihat meriah, warga dari berbagai daerah, bahkan dari luar Aceh, hadir di PKA ketiga. Nah, kemudianlah baru setelah tahun 2004 diadakan PKA 4 itu memang masih konflik, tapi itu sudah banjir ya, sudah tsunami waktu itu. Abdullah Putih lah, saya ingat itu Abdullah Putih. Nah itu juga lebih banyak politik. Ya, saya lihat bukan belum damai waktu itu, belum tenang betul, tapi politik. Ya, pokoknya harus diadakan, sehingga terburu-buru, ya kan? Nah itu juga satu faktor. Memang sudah waktunya diperlukan, sudah lama politik buat itu terburu-buru. Kebetulan sedang tsunami pula. Pun berlangsung sukses di PKA ketiga, pelaksanaan PKA keempat sempat tertunda. Konflik berkepanjangan mengubah kondisi Aceh menjadi mencekam. Eskalasi konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka membatasi aktivitas termasuk acara PKA. PKA yang keempat lama vakum baru dilaksanakan tahun 2004. Itu masa darurat militer. Jadi kan Aceh diadakan darurat militer tahun 2003 setelah damai gagal, perjanjian MOU saat itu di Tokyo gagal, di Jenewa gagal, kemudian di Tokyo Aceh dari kancah konflik militer ya kan antara GAM dengan TNI, kemudian oleh gubernurnya Pak Abdullah Putih bagaimana supaya menenangkan hati rakyat. Dia buatlah acara PKA yang ke-4 tahun 2004. Gubernur Aceh kala itu Abdullah Putih tetap melaksanakan PKA keempat pada tahun 2004 di tengah konflik mendera. Bahkan dia melanjutkan rencana pembangunan Taman Ratu Safiatuddin untuk dijadikan lokasi kegiatan PKA untuk tahun selanjutnya. Ratu Safiatuddin adalah sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Namanya dipakai untuk areal pelaksanaan PKA. Pada awal pembangunannya, hanya terdapat 20 rumah adat dari 20 kabupaten atau kota di Aceh. Seiring dengan pemekaran daerah, Taman Ratu Safiatuddin ini ditambah 3 rumah adat lagi dari suku Salam, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Setelah mengakhiri masa penantian yang panjang selama 16 tahun, di tengah kondisi konflik Aceh, PKA keempat kembali dilaksanakan. Event akbar budaya ini berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus tahun 2004. Pembukaan PKA keempat dilakukan oleh Presiden Megawati yang dipusatkan di Taman Sri Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh. Jadi saya terlibat itu pada diskusi dengan gubernur mewakili bidang sastra Aceh. Jadi saya beri komentar, ditulis juga dalam satu buku kumpulan pendapat-pendapat pada bidang masing-masing. Ada Ihsan Sulaiman waktu itu, ada berbagai bidang kebudayaan dan keahlian masing-masing. Saya bidang sastra, sampai saran Gubernur Abdullah Putih supaya membuat cerita-cerita hikayat itu ke bahasa Indonesia dalam bentuk novel katanya. Pergelaran Pekan Kebudayaan Aceh keempat ini dilaksanakan bersamaan dengan momen event Tahun Budaya yang berlangsung sangat meriah. Berbagai pertunjukan pun ditampilkan oleh peserta dari seluruh kabupaten kota di Aceh, seperti pasar seni, pameran buku, pawai budaya, kenduri massal, dan sebagainya. Konflik Aceh akhirnya berakhir di meja perundingan. Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka berdamai. Pelaksanaan PKA kelima sangat dinanti-nanti. Hal ini timbul karena Aceh juga baru dilanda gempa dan tsunami. Luka serta kesedihan pasca bencana mahadahsyat itu sedikit terobati dengan diadakannya PKA kelima.
Sejak itu, pelaksanaan PKA mulai rutin dilaksanakan. PKA kelima diadakan pada masa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Kegiatan megah ini dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan PKA kelima ini berlangsung sejak tanggal 1 hingga 11 Agustus 2009 di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh. Pada event kebudayaan akbar ini, gairah masyarakat Aceh mulai kembali bangkit, sehingga aneka ragam budaya yang ditampilkan pun kembali bersinar. Di antaranya penampilan parade budaya, gebiar seni, seminar budaya, aneka lomba seni, dan permainan rakyat, serta Aceh Expo untuk mempromosikan dan memasarkan paket wisata Aceh. Selain itu, sejumlah tari kreasi mulai muncul di PKA kelima ini. Saya 2009 PKA kelima dapat penghargaan ya. Tajul Alam ya, Tajul Alam diserahkan oleh Wakil Gubernur Muhammad Natar waktu itu di Anjuman Mata ya. Jadi kegiatan yang dinilai itulah kegiatan saya ahli aksara kitab-kitab lama, naskah-naskah lama. Waktu itu saya kira baru 25 judul baru saya salin. Saya penghargaan nasional Presiden baru 25 judul. Saya kira tidak berapa jauh. 2009 sudah bertambah lagi, sudah berapa judul lagi ya. Sebelumnya sudah dapat penghargaan dari Dinas Kebudayaan Aceh. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh kelima dapat mendorong tumbuhnya motivasi dan daya cipta para seniman dan budayawan Aceh untuk memperkokoh jati diri masyarakat Aceh, sehingga terwujudnya kedamaian Aceh yang hakiki. Sebab sudah nyatakan pada PK 1 5 tahun. Dan itu sesuai dengan pergantian gubernur juga 5 tahun. Tapi sudah diputuskan dalam satunya entah pertimbangan apa. Akhirnya ketika PK 5 ya 4 tahun juga. PK 6 juga geser sedikit dan sebagainya. Nah, PK 7 kemarin dan tidak tahu nih PK 8 ini akan bergeser atau tidak dengan situasi begini kan. Jadi kita sadari sejak PK 2 pokoknya 5 tahun bukan harus begitu, tapi kita menurut situasi. Nah, ini ditulis dalam keputusan ini. Keputusan PK 1 itu dilaksanakan 5 tahun sekali dan bergantung kepada keadaan. Nah, itu ya. Pergantian 4 tahun itu kali ada pertimbangan lain ya. Lebih kurang 4 tahun 5 tahun ini bersama juga. Pekan Kebudayaan Aceh ke-6 digelar pada masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah, berlangsung sejak tanggal 20 sampai dengan 29 September 2013 yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Aceh. Event kebudayaan akbar ini dipusatkan di Taman Ratu Safiatuddin, kembali dibuka langsung oleh Presiden SBY. Terselenggaranya PKA pada tahun 2013 ini sebagai buah dari komitmen pemerintah Aceh pada ajang PKA sebelumnya untuk menyelenggarakan PKA dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Kegiatan PKA ini mengusung tema Aceh Satu Bersama, memiliki filosofis dan maksud bahwa diharapkan melalui PKA ke-6 mampu menjadi wadah bagi masyarakat Aceh untuk bersatu, sehingga bisa bersama-sama membangun Aceh melalui kebudayaan. Secara konsep, kegiatan PKA ke-6 hampir sama dengan PKA sebelumnya yang menampilkan berbagai kegiatan seperti pawai budaya, pameran benda bersejarah, pegelaran adat istiadat, gebiar seni, perlombaan permainan rakyat, seminar kebudayaan, pasar rakyat, dan juga anugerah budaya. Di PKA kali ini, masyarakat tumpah ke lokasi PKA. Mereka mencari hiburan sambil menikmati sejumlah permainan di areal ini. Pekan Kebudayaan Aceh PKA ke-7 kembali digelar pada tanggal 5 sampai dengan 15 Agustus 2018. Pembukaan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Longraya, Kota Banda Aceh. Momen pergelaran Khasanah Budaya Rakyat Aceh ini dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang mewakili Presiden Joko Widodo. Tentu kegiatan ini merupakan yang paling meriah dari sebelumnya saat acara pembukaan PKA melibatkan 2.000 lebih talent
dan menghadirkan 30.000 lebih undangan dari dalam dan luar negeri dengan menyuguhkan tari kolosal kepada tamu undangan. PKA ke-7 masa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini mengusung tema Aceh Hebat dengan Adat Budaya Bersyariat. Tema ini dipilih karena ingin menjadikan Aceh hebat dengan mengimplementasi adat dan budaya yang berlandaskan syariat Islam. Inovasi baru juga lahir pada PKA ke-7 ini dengan menciptakan maskot yang diberi nama Pemurah Mesedati yang menggambarkan gajah putih sedang memperagakan gerakan tari. Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA kini telah menjadi sebuah pesta rakyat terbesar di Aceh, sehingga pergelarannya sangat dinanti masyarakat Aceh untuk menyaksikan beragam penampilan adat, seni dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Aceh. Semoga semangat berkesenian serta berkebudayaan terus diwarisi oleh generasi selanjutnya. Ya, alhamdulillah dari sisi tema ke-8 untuk PKA mendatang, kita akan coba usung dengan tema Jalur Rempah. Itu juga selaras dengan program nasional yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia, dan tentu kita tetap mengacu pada hal-hal yang bersifat nasional karena kita ketahui mulai dari persiapan Aceh sebagai daerah warisan budaya, dan rempah ini akan menjadi salah satu jalur ataupun tema yang diusung oleh pemerintah pusat ke UNESCO, dan Aceh dengan Pekan Kebudayaan daerahnya akan mengacu pada Pekan Kebudayaan Nasional nanti dengan tema Jalur Rempah juga. Kami atas nama pemerintah Aceh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengajak seluruh masyarakat Aceh, baik yang di Aceh maupun yang di luar Aceh, untuk mari sama-sama terlibat dan mari sama-sama kita ramaikan dan mari sama-sama kita bersemangat untuk memajukan kebudayaan Aceh dan menjadikan salah satu Aceh adalah negeri berkebudayaan tinggi dengan tetap mengacu pada kekuatan lokal, yaitu kebudayaan lokal dengan berlandaskan syariah.